Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, jangan milih. Pilih mana? Pasti pengen yang ini. Karena itu Allah sudah mengerti isi hati kita, Allah sudah paham. Sebelum diungkapkan sudah tahu. Bahkan sebelum saya sampaikan tadi, di hatinya sudah berbisik pengen ini. Dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia kalau disatukan itu namanya falah. Falahun. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris dan Arab, menemukan kalimat falah, itu terjemahannya success and happiness. Ya. Sukses dan bahagia. Ya, bahagia dan sukses. Falah. Orangnya disebut muflih. Kalau kita bekerja sudah menggenggam kesuksesan, kebahagiaan, disebut aflah namanya. Ya, saya menggenggam kesuksesan. Sudah saya genggam, gak ingin saya lepaskan. Saya bahagia. Maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya, harakatnya fathah, a. Pindah ini ke sini, ini mati, sukun. Kalau sudah ada hamzah, rumusnya nanti di'illat di ilmu saraf, ini hilang alif yang ini. Maka jadi aflah. Allah berjanji setiap orang beriman, kata Allah, aku janjikan kalau dia bisa mengikuti petunjuk Allah akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Buka Quran surah ke-23 ayat pertama. Quran surah 23 ayat pertama. Surah orang-orang beriman. Bahasa Arabnya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Qad aflaha. Pakai huruf tahqiq di ilmu nahwu. Ya, qad harfu tahqiqin yadkhulu ala kulli fi'lin. Ya, paham? Tidak. Ya. Qad huruf yang menjamin kepastian yang masuk dalam setiap kata kerja di bahasa Arab. Temannya lam. Kalau lam harakat fathah masuknya ke isim kata benda. Wal 'asr. Surah 103, innal insana la fi. Qadnya enggak ada karena di situ ada tanda-tanda kata benda. Apa itu? Fi. Di ilmu nahwu tanda kata benda min ila an ala fi rubba ba kaf lam fi masuk di situ. Karena yang masuk kata benda maka menggunakan lam. Kalau masuk kata kerja menggunakan qad. Paham? Iya. Qad aflaha, orang beriman itu kata Allah, aku pastikan. Begini cara menerjemahkannya. Aku pastikan setiap orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah bahagia, maka dirubah langsung oleh Allah, bukan pekerjaan lagi, langsung menjadi bentuk orang, subjeknya. Maka pindahlah kemudian orang-orang bahagia ini disatukanlah dengan hidayah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan itu, pesan kuatnya, maka ambil hidayah Allah itu. Nah, hidayah ini dalam bentuk jamak bahkan diberikan oleh Allah. Disebutkanlah di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima. Orang bahagianya disebut muflih, jamaknya muflihun. Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahkan pakai hum. Kalau kita ngaji hum ini di ilmu nahwu, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun. Bisa. Tapi ketika humnya muncul, ini bukan sekedar kata ganti atau dhamir, tapi disebut dengan taukid. Penguat. Kata Allah, perhatikan cara menerjemahkannya. Kita pakai ilmu balaghah di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, karena dia dapat hidayah Allah, maka aku pastikan, aku jamin kata Allah, dia akan selalu sukses dan bahagia dalam setiap kehidupannya. Dan hebatnya bukan menggunakan fauqa tapi ala. Lihat sini. Baik. Riyadhus Shalihin, ini kitab. Ya, ada 1896 hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ketiga yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Setelah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang kedua Al-Arba'in 42 hadis, yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai nanti ke Syarah Muslim 9 jilid. Saya katakan begini. Hadzal kitab fauqal maktab. Ya. Kitab ini sekarang di mana, Bu? Pak? Di atas meja. Sekarang di mana? Di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu atas itu ada dua. Ada fauqa, ada ala. Ini fauqa namanya.
Al-kitab fawqal maktab. Tapi kalau begini, ala namanya. Al-kitab alal maktab. Bedanya yang pertama hanya begini, yang kedua nempel, Pak. Melekat. Perhatikan ayat ini. Ulaika pakai fawqa atau ala? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah nempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi. Hidayah itu kemudahan ibadah. Hidayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia saja. Apapun yang dia lakukan, sukses. Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga. Di kantor sukses. Di pekerjaan nyaman. Dan ibadahnya pun luar biasa. Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Ammar bin As punya kedudukan, Muawiyah punya kedudukan, Umar jangan ditanya, Abu Bakar apalagi. Tapi tahukah Anda, di balik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu, Al-Imam An-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kesenangan mereka, sesibuk-sibuknya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari masih sempat bangun malam setiap malam menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Inilah hidayah. Jadi hidayah saya turunkan bisa berarti satu ini kenikmatan ibadah, kedua solusi dari setiap problem yang dialami, ketiga kesuksesan dan kebahagiaan. Maknanya satu atau banyak? Jadi hidayah itu punya satu makna atau banyak makna? Banyak. Kalau banyak maka rumusnya jadikan bentuk jama', plural. Jama' dari kata hidayah adalah hudan namanya. Ya, hidayah jamaknya hudan. Karena itulah dalam Al-Quran kata hidayah ini sering berbentuk jama'. Seringkali menggunakan kata hudan. Hudan, 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 hudan. Kenapa diberikan bentuk jama'? Ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan, semuanya aku berikan. Di Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada orang kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini, yang ini nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak tuh. Ya koleksinya banyak, jarak cuma 5 meter, speaker masjid ke sini. Kayaknya luar biasa, tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Quran bentuknya selalu jamaah. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas yang tidak menginginkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki harapan-harapan apa yang ingin kita dapatkan semuanya itu, maka Allah ternyata sudah menurunkan bimbingan-bimbingan untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Maka dari itu, pertanyaan pertama sudah terjawab, apa makna hidayah? Pertanyaan kedua pun sudah terjawab, ya, apa manfaat dari hidayah? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Apakah harus mencari setiap orang yang namanya hidayah? Ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti? Baik. Saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari ini? 12. Oh, baik. Ya, siap. Siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan lah ya. Jadi saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada 2 jalan. Yang paling utama, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 cara. Satu,
Jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Quran surah ke-19. Quran surah 19 Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya, sebelah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya. Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri sebelah atas. Di busal. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam, bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus, beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial Pak, Bu. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya VVIP kan lain Pak kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan, bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, Ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja. Yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran.
Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok. Bisa mengandung, bisa melahirkan. Iya, tapi bukan tidak disentuh tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. 2. Lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab, Pak Bu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti, siapkan. Jangan cuma dunia. Kalau dunia udah banyak, Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman. Kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapkan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak. Bukan rasul. Hana kalangan biasa. Tapi dia berpikir, kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan, sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu, sejak mengandung sudah bernadar. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar, anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita, Pak Ibu. Setidaknya di keluarga besar kita itu, mungkin ada satu, jadikan ahli akhirat. Jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silahkan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah siapkan itu, Allah akan permudah. Apa di antara kemudahannya? Rizkinya Allah siapkan. Jadi kitanya nggak susah. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat. Apa jadinya? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika orang tua berikhtiar dengan benar, dia siapkan anaknya untuk benar-benar fokus menaati semua ketentuan Allah, didekati Allah, diberikan nama yang baik, diambil guru yang baik dan soleh untuk mengajarkannya, pintar dan soleh, ditempatkan di lingkungan yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau konteks kita sekarang, carikan pesantren yang bagus, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, cari guru-guru yang soleh bukan sekedar pintar. Yang pintar banyak sekarang, yang baik itu yang kurang. Yang cerdas banyak, yang soleh yang dibutuhkan sekarang. Kata Quran, cari yang soleh dan pintar. Cari tempat belajar yang bagus. Cari lingkungan yang bagus. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha. Aku terima, kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana. Biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Karena itu setiap Nabi Zakaria datang memberikan kebutuhan Maryam, itu Imran, Bapak Ibu sekalian, meminta bantuan kepada saudaranya. Ya, Zakaria, itu masih kolega. Nabi Zakaria, Nabi. Setiap dibawakan kebutuhannya untuk diajarkan Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya di situ. Kalimatnya umum, rizqa. Pakaian ada, makanan ada, buah-buahan ada, segala ada. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali 2 kali masuk. Nabi Zakaria nanya, ngetes kepada Maryam. Ya Maryamu, anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan, kan paman yang siapkan, karena papa mintakan. Tapi setiap saya masuk sudah ada, dari mana semua ini? Ketika hidayah Allah datang,
dan dididik, dilatih dari sejak kecil untuk mendekat kepada Allah, maka semua yang keluar di lisannya Allah, 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 Allah. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua dari Allah. Kalau anak kecil dari kecil itu didekatkan kalimat Allah, tasbih, tahmid, istighfar yang baik-baik, itu keluar Allah. Keluarnya kalimat thayyibah. Kepleset astagfirullah, otomatis tuh. Ya, mau makan langsung doa, naik kendaraan langsung doa. Dari kecil diperkenalkan seperti itu, Pak. Ada setahun lalu kurang lebih itu ada anak kecil tuh yang mau disuntik di rumah sakit tuh. Ya, karena dia dekat dengan kalimat-kalimat itu, begitu mau disuntik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Anak kecil mau disuntik. Hah? Orang dewasa berbuat salah, nggak kenal istighfar. Anak kecil disuntik sudah istighfar. Tapi kalau didekatkan dengan ya, keduniaan semata, yang dunia yang dikejar. Yang mau disuntik, otayo, otayo. Ada, habis semua. Ada mau sholat, masih main TikTok. La haula wala quwwata illa billah. Balik. Nah, syahidnya, ya, esensi dari pernyataannya, bukan sekedar yang ini, teruskan. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman ketahui, Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Maryam tidak mengatakan, saya ini dikehendaki Allah. Tapi Maryam ingin katakan, mari kita masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah. Maka pamannya langsung mengambil kalimat itu, langsung menyimpulkan, kalau saya mengerjakan seperti yang Maryam kerjakan, tentulah saya pun akan diberikan oleh Allah rizki bahkan tanpa batas. Seperti yang Maryam dapatkan. Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian. Ketenangan rizki. Keturunan rizki. Nabi Zakaria tenang sudah, makanan cukup, pakaian ada, yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Karena istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Makanya Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan sholat, berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, engkau punya sifat wahhab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah. Aku saksikan engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai sholatnya. Baru selesai doa, masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia. Namanya Yahya. Syahidnya, yang penting bagi kita, fokus. Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil. Maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin? Yang mendapatkan hudan, dapat segala kenikmatan ini, kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia. Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini, cepat dapatkan. Setiap ada peluang, cepat raih. Nah, ini sekarang persoalan kita sekarang, ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Atas mau kamu apa, Joni?
Oke, nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa bersamanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu. Salat. Ini poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua Nabi salat, Pak. Sahabat salat, tabi'in salat. Anda cek silahkan. Buka Qurannya, Anda temukan. Nabi Isa salat. Buka Quran surah 19. Ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat. Buka Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail salat. Bahkan minta keluarga besarnya salat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya salat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak Rasul pertama diutus Nabi Nuh. Nabi Adam Nabi, bukan Rasul. Ya, saya pernah jelaskan ini. Kalau Nabi diberikan risalah, misi untuk pribadinya saja. Dengan yang terdekat. Kalau Rasul diberikan misi untuk umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi? Karena saat Nabi Adam turun umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Ya, umatnya nggak ada, makanya adanya Nabi. Nuh alaihissalam sudah ada umat, diangkatlah jadi Rasul. Ketika Allah menyebutkan wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh, itu sama persis dengan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lebih sempurna. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Muhammad sungguh ta'zimun nafsi pakai inna. Sungguh dengan keagunganku kata Allah. Dengan segala kedahsyatan yang aku berikan kepada setiap rasulku. Perhatikan, aku berikan wahyu kepadamu sama persis kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sama persis yang aku berikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar Aw bin Nahur bin Tari bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Sama persis. Jadi Nabi semua sholat sebelumnya. Sholat. Untuk apa? Meningkatkan takwa. Kenapa mesti takwa? Supaya mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudahannya datang. Buka Quran surah ke-65. Di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia kata Allah, ingin sukses, tingkatkan takwa. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang, Allahu Akbar. Takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, persis paling bawahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan. Datang min ladunna ilma dari kami, makanya disebut ilmu laduni. Bukan nggak belajar, dia ikhtiar. Dia belajar, dia mendekatkan takwa kepada Allah, tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini, logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, ya gampang Allah kasih segalanya.
Makanya orang dulu Pak, orang dulu itu punya keistimewaan sampai taraf nomor 5. Orang pintar sekarang dari segi ingatan cuma 4 bagiannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Masih agak lumayan. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat, saya udah nerangin sejam lebih nih. Paham? Belum. Begitu paham, keluar masjid lupa. Tapi yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, hampir jarang sekarang ada. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah Pak. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Saking gampangnya ingat, sekali baca ingat, seketika. Imam Al-Bukhari itu dibacakan sekali, langsung masuk. Imam Syafi'i bacakan sekali, masuk. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun Al-Muwatta. Al-Muwatta lebih tebal daripada ini. Hafal. Al-Bukhari itu dibacakan, hafal seketika. Diuji Pak di Irak, datang ke sana. Katanya mau silaturahim, begitu datang, kayak sidang ujian. Yang uji langsung 10, bukan cuma 3-4 lagi, 10 orang ulama terbesar. Diuji hadis. Kata ini anak muda hebat hadisnya. Di letter U Pak, beliau duduk di sini, dikelilingi ulama begini. Setiap orang menguji 10 hadis. Setiap hadisnya diacak orang-orangnya, sanadnya. Matanya diacak, sanadnya diacak. Isinya diacak, sanadnya pun diacak. Setiap orang. Begitu satu orang menguji dengan 10 hadis, silahkan. Apakah menurut anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, sebentar, teruskan dulu aja 10-10-nya, biar sekalian. Teruskan 10-10-nya biar sekalian. 10 kali 10, 100. Begitu selesai kemudian diulang dari awal sampai akhir tanpa salah sedikit pun. Yang ini sanadnya benar tapi matanya salah. Yang ini matanya benar tapi sanadnya salah. Ini ada yang ketukar. Ini bagian ini bukan ini bukan ini, bukan ini. Semuanya. Sampai diakuilah. Kemudian ditetapkan pada saat itu dengan Imam Muhaddithin. Al-Bukhari. Nabi bukan, Rasul bukan. Dipercepat oleh Allah. Jadi kalau takwa itu sudah meningkat. Apa rahasianya? Takwa meningkat datang semua ini. Sekarang kalau anda tanya amalan takwa itu apa? Pertama sholat. Sholat Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib. Sebetulnya bukan ingin membebani Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku anda. Dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita. 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan. Diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir azan, tiba-tiba Jakarta sana azan. Jakarta selesai masuk Tangerang azan. Tangerang azan sampai ke Serang azan. Serang azan selesai Banten, Pandeglang azan. Terus, ternyata semuka bumi 24 jam azan tidak pernah berhenti. Apa itu azan? Bukan sekedar panggilan. Tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Azan. Ketika diperdengarkan ada syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar azan. Dulu pernah ada orang, cuma nonton dia kuliah tuh di luar negeri. Ya. Kemudian di flatnya itu, bukan cuma orang Islam. Ada temannya non-Muslim. Yang Muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal Islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel One itu dari Mekah. Tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang, dengan izin Allah dapat hidayah. Lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya. Tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non-muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim itu cuma iseng nanya begini. Kawan, menurut kamu, berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini. Ya, mungkin 1000, 2000 lah. Ya. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang. Sebelum dilakukan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak kemudian dia jawab. Mungkin seminggu 2 minggu kayak. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan.
Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit, semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah. Yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk, berdiri semua. Siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu jangan dulu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan istau, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar, semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena ini bukan agama buatan manusia. Gila ya. Ada orang nonton sholat Isya masuk Islam. Ada orang sudah Islam, gak mau sholat Isya. Orang udah komat nunggu deket subuh. Jadi bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain. Tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara adzan. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin tuh. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang, supaya kamu lancar, supaya kamu gak punya masalah. 24 jam, kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar, Anda manusia bukan. 24 jam, datang terus, kedengaran terus, gak sadar juga. Perlu apa lagi? Di sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah, ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih nggak diambil-ambil. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia, maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan. Diuji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan, bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP kalau sudah lewat ujian. Harus diuji supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Di cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda hadir sekarang di pengajian ini sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda. Itu poinnya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Apa dikira Ustadz gak punya masalah? Lebih banyak daripada jamaah. Tuh masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang kata Allah, kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya. Supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah, datang. Kalau Anda masih nggak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Dipanggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih?
Kalau nggak punya iman kamu abai, ya karena nggak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat nggak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, mana imanmu? Ista'inu bis sabri was shalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah, sekali lagi datang. Lewat sholat minta kepadaku. Makanya kalimat ista'in dirubah menjadi kalimat permintaan, berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada Anda, apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap sholat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Hadis kuncinya mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu, benar sholatnya, sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis kuncinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini, aku akan kabulkan selama itu dia butuhkan. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulumnya. Pelan-pelan, kita masih sampai jam 12 kan, tenang aja. Sekarang praktek. Oh, saya tidak ingin jadi teori saja. Ngaji dengan saya, pasti kita akan belajar teori, setiap huruf kita bahas, lalu kita ada tahapan praktek. Ya, kalau Anda hanya sampai mendengar saja, mencatat, mungkin ada pahala. Tapi saya kecewa. Karena belajar itu tidak akan pernah sempurna tanpa praktek. Kita praktekkan, komitmen kita. Ya, belajar, praktekkan. Belajar, praktekkan. Sehingga terasa manfaat dari pembelajaran itu. Sekarang bagaimana prakteknya? Yuk kita susun kurikulum Qurannya. Kalimat sholat, itu ada 3 jenis. Ini sering saya ungkapkan di beberapa kesempatan. Satu begini. Satu, kita hapus dulu. Alhamdulillah. Berikan hidayah ya Allah. Satu, datang sendiri, angkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, bawa kameramen sendiri. Ya, udah, rekam. Jamaah tinggal duduk, lihat, ketawa, masuk surga, enak banget. Aduh. Ayo kali pelam. Di sini. 1, 2, 3, ada 3 jenis. Ada yang begini, shad, lam, alif, ta, marbutah. Ya. Ini saya agak cepat, jadi khotnya ya sekedarnya saja. Ada jenis khot ruk'ah, ada nasakh, ada thuluthi, ada diwani. Yang ini yang terbaru, khot saka namanya. Apa namanya? Saka, saka hoyong. Ini. 1, 2, 3. Yang ini bentuknya tunggal, 1. Jadi kalau ada kalimatnya seperti ini 1 kali. Singular. Salat. Yang kedua, shad, lam, wawu, alif, ya, kemudian ta maftuhah, tak terbuka. Itu artinya jama'. Tapi jama' mahdud, jama' terbatas. Karena terbatas, dia nggak boleh lebih dari batasan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Biasanya kalau ada kalimat kedua ini, itu yang dimaksudkan sholat fardu. Ya, sholat fardu itu berapa waktu? 5 kan? 5 itu jama' atau tunggal? Jama' banyak, tapi kan terbatas, 5 saja. Nggak boleh lewat 5, nggak boleh kurang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat, terbatas 17. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4. Ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hanya 5 ini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi kalau Anda kurang ngerjakan 4 waktu, Anda nggak sempurna. Kalau Anda kerjakan 6 waktu atau 18 rakaat, subuhnya 3, Anda terlampau soleh. Ya, keliru. Dicukup 5 waktu, 17 rakaat. Jaga dengan baik dan saling mengingatkan. Menjaga disebut hafidha yahfadhu. Saling menjaga mengingatkan disebut hafadha yuhafidhu. Hafidh. Turun Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawati. Bentuk yang kedua. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saling jaga, saling ingatkan kata Allah. Untuk sholat-sholat fardu, jaga, saling jaga. Mungkin Anda ingat, teman tidak. Mungkin suami ingat, istri belum. Mungkin istri ingat, suami tidak. Mungkin orang tua ingat, anak tidak. Apa Anda tega cuma Anda yang ke surga anak teriak-teriak? Mama, papa, panas. Paksa. Kalau kebakaran kan semua kita bawa keluar. Anak tidur kita bangunin. Bahkan bukan bangun biasa. Nak bangun nak, kebakaran. Enggak ada. Bangun, tas seret kalaupun kita gendong.
Saya mau katakan pada Anda, api neraka itu lebih panas. Saya barusan di jalan ke sini baca hadis-hadis Nabi. Itu kalau Anda orang masuk neraka jahanam. Satu kali Nabi sedang ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Terus ada bunyi besar, pum, meteor jatuh. Nabi ilustrasikan, tahu nggak kalian bunyi apa itu tadi? Allah Rasulullah alam, kata para sahabat. Kata Nabi, itu sejenis batu yang nanti dijatuhkan ke neraka, ya, jahanam. Itu dijatuhkan dari 70 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang ke dasarnya. Itu dijatuhkan 70 tahun yang lalu, diilustrasikan. Seperti meteor jatuh seperti itu. Nanti ada orang yang masuk neraka jahanam, dikerak nerakanya. Itu cuma dua golongan, orang munafik dengan orang kafir. Ya, munafik masuk neraka jahanam, kafir masuk. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'an. Ditenggelamkan ke dalam kerak dasar nerakanya yang paling dalam, dilempari meteor dari atasnya. Jatuh itu meteor pertama yang dijatuhkan ke situ baru nyampe 70 tahun. Artinya apa? Saking dalamnya dari atas ke bawah itu jaraknya paling jauh. Neraka jahanam paling dasar, paling dasar. Ya. Yang paling atas saja, yang paling ringan neraka itu di Quran surah 4 ayat 56. Neraka paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar, yang sulit diajak mendekat kepada kami, kata Allah, nanti akan saya tugaskan malaikat yang enggak ada senyuman, enggak bisa canda. Ya, ghilazun, shidadun. Ya, Quran surah 66 ayat 6. Ada malaikat ghilaz dan shidad, kasar, enggak ada senyumnya dikit. Enggak bisa canda, enggak bisa ngejek. Ke neraka yuk, enggak bisa. Tarik aja. Yang ditarik apa? Langsung ubun-ubunnya. Nusli itu tarik ubun-ubun, kami celupkan ke neraka. Makanya saya sering ilustrasikan seperti bikin teh celup. Teh celup kan masuk, angkat, masuk, angkat. Itu dicelupkan, angkat. Ada tugas malaikat cuma celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Sekali dicelupkan, hancur semua tubuh plus kulit-kulitnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Angkat, sembuh lagi. Supaya terasa lagi sakitnya, bagaimana sakitnya. Masuk ke situ, seharinya aja sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya masuk sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang neraka paling ringan aja 48 hari. Apalagi yang paling bawah neraka jahanam. Makanya jaga. Tiba waktu sholat itu aja anak kita. Paksa, aja. Nanti supaya dia mengerti. Dengan cara kenalkan, makanya kenalkan dari sejak kecil. Sebelum nalarnya matang. Supaya dia kenal masjid, tahu orang sholat, kenal sejadah. Bapak ibunya contohkan sholat, kelihatan anaknya. Anak ikut sendiri. Kalau nggak anak kenalkan dari kecil, nggak anda kenalkan, nggak anda aja. Nanti dewasanya ngajak argumentasi, debat nanti. Nah ayo sholat maghrib nah. Tadi kan baru asar mah, kok sekarang maghrib lagi? Ayo nak sholat isya, yang tadi apa mah? Baru sholat 30 menit, sekarang udah sholat lagi. Tuh. Kalau ada anak demikian, jangan salahkan dulu anaknya, istighfar dulu orang tuanya. Mungkin ada tanggung jawab anda yang tidak diberikan pada saat dia kecil. Kembalikan ke sini. Kalau pada bagian yang ketiga, itu artinya jam'un ghairu mahdud. Jama' tanpa batas. Shad, lam, waw, alif tegak di atasnya, ta marbutah. Jam'un ghairu mahdud. Jama' tanpa batas. Banyak enggak dibatasi. Kalau banyak melewati batas, artinya ditambahkan fardu itu dengan yang nafilah. Hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Kalau anda ingin mendapatkan golongan privilege yang istimewa, ini. Pak, Bu. Fokus. Ingin nikmat, solusi, datang, masalah hilang, kaya, bahagia, semuanya nyaman. Maka kata Allah, jangan cukupkan sholat anda pada yang fardu saja. Kalau cuma anda fardu saja, jangankan yang pengen kaya, yang miskin pun 5 waktu juga. Jangankan anda yang pengen gak ada masalah, yang punya masalah pun 5 waktu juga. Jadi 5 waktu itu standar. Kalau anda pengen istimewa, ya di atas standar. Datang di awal, kerjakan lebih daripada ini. Mengerjakan lebih daripada yang fardu itu sunnah. Nafilah jenisnya, sunnah hukumnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat yang privilege ini, yang istimewa yang ini, al-muttaqin, maka yang disebutkan yang nomor 3. Bukan nomor 1 dan 2. Yang ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Silakan cek di mushaf. Bentuk yang mana yang disebutkan di ayat 3 itu. Demi Allah saya katakan saya yakin bentuk yang ketiga. Artinya apa? Sekarang kurikulumnya keluarkan semua jenis sholat sunnah. Baik yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh,
yang disebutkan langsung dalam Al-Quran tahajud misalnya. Mulai sekarang bangun tahajud. Bangun malam, Pak. Alhamdulillah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaannya langsung. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi Anda khusyuk sehusyuk apapun, 5 waktu, khusyuk sampai nangis. Ya, sampai macam-macam, tetap nggak akan dapat 4 ini kalau nggak tahajud. Ya, buka Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku nggak tuntut semua malamnya, kata Allah, bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lail, ada lailah, saya pernah terangkan. Kalau lail itu waktunya, lailah keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai tak itu sifat. Kalau menunjuk waktu. Lailah sifat di malam itu yang istimewa, beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar itu pakai tak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pakai tak. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pakai tak. Kalau nggak pakai tak itu artinya malam, setiap malam terbuka. Ya, lail, jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Fokus. Wa minal laili, minnya tab'id di ilmu nahwu. Sebagian, enggak usah semua. Ya, dari jam 8 tuh udah malam. Ya, sampai jam 4 tuh malam. 4 sampai setengah 5, setengah 5-nya subuh, jam 4 sampai setengah 5 disebut sahar, waktu menjelang subuh. Baik, malam panjang tuh. Kata Allah, saya nggak tuntut semua, silahkan tidur dulu. Nanti malamnya bangun, ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tinggi-tinggi dulu. Nggak apa-apa 15 menit, 30 menit, untuk latihan dulu. Ya, bangun di malam hari setelah istirahat disebut hajada namanya, hajad. Jimdal, ha besar jimdal. Hajada itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi kalau mau tahajud tidur dulu. Tidur dulu, kalau nggak tidur bukan tahajud namanya. Qiyamul lail saja, qiyam, bangun saja, nama umum. Ya, qiyam. Tapi kalau Anda mau tahajud, istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu ditunaikan dengan sempurna. Fresh, fokus, ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajada. Kalau Allah minta misalnya usaha bangun. Usaha di ilmu sharaf tambahkan tak di depannya. Ini. Kalau usahanya mesti kerja keras. Karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan. Syiddah, keras, kejam. Maka tambahkan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Huruf akhirnya dal, sebelum akhir jim. Maka tambahkan tasydid. Di fikih lughahnya. Kalau cuma pakai tajwid itu 2 huruf yang disatukan. Jim berharakat dengan jim mati, satukan pakai tasydid. Tapi kalau Anda ngaji balaghah, maka ditemukan di fikih lughah, syiddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran begini, hey, apa Anda kira mudah ingin mendapatkan jadi istimewa? Tidak, berjuang dulu kata Allah. Kalau gampang semua dapat. Berjuang, berusaha bangun malam. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan, berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun pertama masih ngantuk karena nggak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Duduk begini. Bangunnya 2:30, duduk. Begitu bangun begini jam 5. Makanya siapkan dari awal, berusaha dulu, pasang alarm kalau di awal-awal. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa, bangun sendiri Pak. Pasang alarm, saya dulu saking nggak punya ya. Itu di pesantren itu. Ibu saya memaksimalkan, memberi, disamakan semua. Bahkan survei. Ya, berapa yang paling banyak diberikan kepada santri itu. Ibu saya paling maksimal ngasih. Saya nggak bisa teruskan cerita, nanti kita berhenti talimnya. Ya. Kemudian saat sebagian orang beli alarm, saya waktu itu nggak punya untuk beli. Saya datangi guru saya. Salah satu guru tafsir. Pak, saya pengen tahajud. Tapi saya nggak bisa beli alarm, nggak punya uangnya, saya bilang. Nah, ini pesan guru saya. Alarm terbaik, alarm yang Allah berikan. Kau minta sama Allah. Maka saya berdoa. Ya Allah, saya pengen bangun jam 3 nanti tahajud. Betul Bu, Pak. Allahu Akbar. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3, di alarm jam 2. Bangun saya jam 2. Ya apa saja mimpinya, pokoknya bangun itu. Allah, begitu dia jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu, diam dulu kan. Siap-siap kan hadis Nabi begitu. Kalau bangun jangan langsung bereaksi. Duduk dulu sebentar. Itu di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya. Idastaiqadha min naumi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidurnya duduk dulu. Famasaha biyadi min athari naumi, maka mengusap dengan tangan yang diduga paling bersih. Awas. Sebagian bekas ngantuknya. Hilangkan dulu. Setelah ngantuknya hilang baru doa.
Jangan ngantuk berdoa, yang nggak nyambung. Masih ngantuk, alhamdulilladzi ahyana. Badana amatana amat dia begini kan, nggak bangun-bangun. Ya. Nah, itu jadi hilang dulu ngantuknya. Baru setelah itu sadar, berdoa, baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Imran, baru masuk untuk berwudu, baru siap-siap tahajud. Ya, kalau kita baru di awal pasang alarm, ya beli, ya pakai handphone bisa sekarang. Handphone tuh coba sih jadikan jadi aset akhirat. Cuma jadi koneksi dunia aja untuk apa? Jadikan aset akhirat. Pasang alarmnya, masukkan aplikasi Quran, update status hadis setiap hari, motivasi orang dengan kebaikan, jadi pahala. Nah, ini yang dilihat di update, berita bola lagi. MU dapat gelandang baru, ini kemarin menang 6-0, melawan Manchester City menang 1-0, tapi agregat kalah 3-2, nggak masuk final. Hafal. Liverpool peringkat pertama, selisih poinnya udah kejauhan, sekarang nggak kekejar, udah nggak kalah-kalahkan sampai sekarang, 23 kali main, wah tinggal 16, hafal benar tuh. Ya, kemarin salah nyetak gol 1-2-0 lawan West Ham, tahu dia. Tahajud enggak? Aduh. Anda mau tanya apa sama saya? Saya jawab sekarang. Ya, Ronaldo punya anak 4 aja saya tahu. Nonton enggak? Enggak tahu saya. Real Madrid puncak sekarang nomor 1 saya tahu karena Barcelona kalah sebelumnya walaupun kemarin menang 5-0. Saya tahu. Nonton enggak? Enggak nonton. Demi Allah saya bilang, enggak nonton saya. Cuman saya kan senang baca. Apa yang bisa dilihat besok ngapain? Lihat malam-malam. Baca selesai. Ya kalau masuk di komunitas itu bisa dakwah kita. Datang sampaikan gini selesai. Balik lagi ke tahajud, pasang alarm. Bangun jam berapa sholat? Jam 3, pasang jam 2. Bikin 3 kali alarm. Jam 2, 2:04, 2:30. Kalau bisa 3 kurang 15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Saya tahu saya modusnya pasti begitu. Makanya berjuang. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, apa yang Anda raih? Asa 1, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung. Kata Allah saya jamin pakai asa. Asa itu kalau kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, itu beliau katakan ini huruf taraji. Jadi sesuatu yang kalau Anda kerjakan itu asa, itu mengandung kepastian yang tinggi. Maka kalau diterjemahkan kata Allah saya jamin, kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat, nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam, Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Kalau kuliah, tingkat paling tinggi. Ya, 2, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Dibimbing Allah. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. Ya, maaf, begitu mau misalnya menghadapi sesuatu, datang bimbingan Allah, begini cara mengerjakannya. Hatinya tuh dituntun. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Macet, berikan jalan keluar. Ya, nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ada pekerjaan susah, diberi jalan keluar. Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua, nggak ada korupsi, Pak. Nggak ada sogok menyogok. Baik semua jalan. Yang paling indah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Maka sekarang tolong keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak sempat 2, hadis Ibnu Umar. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum isya. Ma bainal adzanaini rakaatain. Ya, 2 rakaat di antara adzan dengan iqamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan, kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Pak, itu kunci hidup tuh ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Banjir, dia tenang aja. Jarang-jarang bisa berenang. Kamu ngapain lagi? Ya. Jelas ya? Ada satu saja. Terakhir. Amalan kedua. Saya cepat, ini mungkin 5 menit saya selesaikan. Amalan kedua selain sholat,
adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena sejak diturunkan, Al-Quran itu saat Allah turunkan, itu langsung bersanding dengan kalimat hudan. Hudan. Dan setelah saya gali dalam Al-Quran, memang ternyata semua kitab itu ketika diturunkan pada setiap nabi disebutkan hudan. Nabi Musa misal. Nabi Musa itu kitabnya apa? Taurat kan? Diturunkan Taurat. Nah, fungsi Taurat itu hudan. Buka Quran surat 17 Al-Isra ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami turunkan kepada Musa kitab namanya Taurat. Tahu dari mana Taurat? Quran surah ketiga ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihissalam. Wa ataina Musal kitaba. Kembali ke Quran surah 17 ayat kedua. Kami turunkan kepada Musa, kami berikan Alkitab Taurat. Apa fungsi Taurat? Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan di Taurat itu petunjuk-petunjuk kehidupan. Untuk siapa? Li Bani Israel. Karena tugas Nabi Musa untuk Nabi Israel, Bani Israel saja. Di Nabi Musa itu terbatas tugasnya. Bukan Rasul untuk semua. Bukan Rasul untuk sedunia. Rasul untuk kelompok Bani Israel. Bani Israel banyak Rasulnya. Nabi Isa, Bani Israel. Nabi Isa itu tugasnya di titik terbatas saja. Wilayah Palestina sedikit sebagiannya. Di situ aja. Makanya kalau nyampe ke Indonesia itu kelewatan gitu. Ya, nyampe sana aja di situ. Nabi Isa, Yesus, Mesias itu tugasnya di sana. Bahkan ada nanti di satu masa dua nabi. Ya, beda komplek. Ya, jadi tugasnya itu dinasnya satu nabi komplek A, yang satu komplek B. Contoh paling gampang apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Ya di satu masa, cuma dinasnya tempatnya beda. Tahu dari mana? Quran surah 51. Ya, ayat ke-24 sampai ayat 30. Itu dikisahkan ada malaikat ingin datang ke kompleknya Nabi Lut. Karena di komplek Nabi Lut itu, masyarakatnya itu udah kelewat batas, udah nantang azab. Mana azabnya Lut? Mana? Katanya mau diazab, sampai sekarang belum. Langsung dijawab Allah, dikirimkan malaikat. Cuman sebelum ke tempat Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Ini ada amalan. Saya lompat sedikit ya. Amalannya penting nih. Kalau Anda bisa kerjakan, Anda dapat. Lihat sini, ini rahasia. Kita saja nih. Quran surah 51 ayat 24. Paling kanan sebelah bawah. Kedengaran suara saya? Tidak. Kok bisa? Enggak kedengaran tapi bisa jawab ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di pertengahan malam menjelang subuh? Dan dahsyatnya kata Allah, masih dimuliakan tamunya. Kedatangan tamu tengah malam, dini hari masih disambut. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dijawab oleh Waalaikumsalam. Saya tanya pada Anda ya. Kalau ada 2:30, tamu datang malam-malam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab enggak? Enggak. Jawab aja dulu. Karena hukum menjawab salam itu wajib. Mengucapkan sunnah. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau Anda diberikan penghormatan, salam jawab. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Enggak. Jawab aja dulu. Ini jawab qala salam. Waalaikumsalam. Ini kalimat Quran langsung, boleh disingkat kalau dituliskan, boleh singkatan assalamualaikum, disingkat salam. Dibaca assalamualaikum warahmatullah. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim, singkatannya basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Ya. Ini sudah jam 10 kurang seperempat. Sekira waktunya sudah cukup. Saya mohon maaf ya, kita akhiri saja dengan hamdalah. Hamdalah. Oh tidak. Contoh, ini bukan mau mengakhiri, contoh. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Takbir Allahu Akbar. Kita masih ada waktu, masih bukan. Ini contoh, ya. Sama salam itu singkatan dari assalamualaikum. Ada singkatan, ada, ya. Nah, maka apa yang terjadi? Saya cepat saja.
Itu masih disambut oleh Nabi Ibrahim. Kemudian faragha ila ahli. Beliau datang ke istrinya, Sayyidah Sarah waktu itu. Masih nanya, "Mah, ada menu terbaik apa? Tamu istimewa nih malam-malam." Qaumun munkarun. Oh, ini bukan orang sini, orang jauh. Kalau orang jauh jangan banyak ditanya. Dimudahkan oleh Mas duduk. Datang ke menu terbaik apa? Enggak ada. Pak, ini enggak ada stoknya. Bahasa kita. Kata Nabi Ibrahim, kita lihatlah ke belakang. Ditemukanlah anak sapi punya beliau itu, lembu. Itu masih nyembelih dulu. Faja'a bi'idlin samin. Disembelih bikin gulai malam-malam, dihidangkan. Muncul persoalan. Begitu dihidangkan faqarabahu ilaihim qala la taqulun. Setelah dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk, tapi makanan enggak disentuh. Dilihat aja begini. Diamati oleh Nabi Ibrahim, sudah enggak disentuh, ngelihat kaki ke bawah, kakinya enggak nempel ke lantai. Komplit itu mah. Baju putih, rambut panjang. Malam-malam lebih daripada 3, 5, 7. Duduk di situ, kaki nggak napak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi itu, pertanyaan saya, apa deh yang Anda lakukan pada waktu itu? Pingsan. Sudah nggak ada kesempatan lari, Bu. Ya, jadi rasa takut yang tidak memungkinkan kita untuk mengelak disebut aujas namanya. Maka redaksi Qur'annya, fa'aujasa minhum khifah. Maka takutnya udah nggak bisa ngelak. Di situ aja. Apa jawabnya? Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ini rahasianya. Ternyata itu malaikat yang sedang menyamar. Menjadi laki-laki datang bertamu. Mereka berkata, "Kamu jangan takut. Kami malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertamu mampir ke sini sebelum datang ke Nabi Lut." Bayangkan, orang mampir aja dijamu oleh Nabi Ibrahim, diservis oleh beliau dengan servis yang tidak biasa. Salam dijawab, datang disempurnakan, diberikan segala hal yang nikmat. Apa balasan Allah? Karena beliau mengerjakan yang tidak biasa, maka Allah memberikan balasan yang tidak biasa. Wa basyaruhu bighulamin alim. Maka istrinya Sayyidah Sarah yang divonis secara medis dan klinis mandul, tak mungkin punya keturunan, diberikan kabar pada saat itu. Kamu akan punya keturunan. Dibalas. Sudah monofos, gak mungkin punya keturunan. Ada faktor lain secara klinis, gak mungkin. Maka turun jawaban Allah. Ketika Anda mengerjakan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun memberikan jawaban yang bahkan mustahil menurut kebanyakan orang. Itu rumus Quran. Jadi rumusnya begini, kalau Anda sedang punya persoalan yang berat, yang tidak biasa bagi sebagian orang, maka cari amalan-amalan yang tak biasa. Orang tidur malam Anda bangun. Orang makan Anda puasa. Orang baca Quran 1 halaman, Anda 1 juz, kejar. Dan niatkan untuk memohon kepada Allah solusi dari setiap persoalan yang Anda alami. Itu yang dimaksud di Quran surah kelima ayat 35. Itu yang dimaksud tawassul dengan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Ya. Nah, apa gambarannya di sini? Yang mau saya katakan, kembali teman-teman sekalian, setiap nabi dapat kitab. Setiap kitab itu hudan. Beruntungnya kita, hudan yang diberikan kepada nabi kita yang paling istimewa. Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Quran, dan ketika diturunkan disebut hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Karena nabinya istimewa, turunnya di waktu yang istimewa. Malamnya istimewa, langsung malam Al-Qadar. Waktunya istimewa hari Jumat, langsung Sayyidul Ayyam. Bulannya istimewa Ramadan, Sayyidul Syuhur. Diturunkan melalui malaikat Jibril, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di Mekah, Mekah Mubarakah. Diturunkan di Yathrib, berubah jadi Madinah Munawwarah. Saking dahsyatnya Quran, begitu turun, apa yang dahsyat di Quran sampai merubah semua jadi cahaya itu, kata Allah, perhatikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Aku turunkan Quran di bulan Ramadan yang istimewa. Ternyata kata Allah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah hudan, petunjuk hidup kita ada di situ semua. Jadi, kalau Anda ingin bahagia, ada di Quran caranya. Anda punya masalah apapun, solusinya ada di Quran. Anda ingin nikmat, ada di Quran. Cara ibadah, ada di Quran. Ya, ternyata masalah hidup kita, solusinya semua di Quran. Ada semua, Pak. Makanya saya punya keyakinan, hakul yakin. Masalah itu nggak pernah tuntas, bukan karena kita kurang hebat, karena Qurannya nggak pernah dibaca, nggak dipelajari. Quran itu kan turun di jahiliyah, Pak, sebagai penutup, bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah hebat, jahiliyah yang paling tertinggal. Semua kriminal ada di situ, pemabuk paling dahsyat di situ ada. Orang jahiliyah, ini info aja ya, orang jahiliyah, pemabuk pemula itu 5 kali mabuknya sehari.
Pezina nggak usah ditanya. Preman komplit. Cari begal, sekampung ada semua. Tukang begal semua. Pembunuh ada. Di sini mati, sana mesti tewas. Ada semua di situ. Titik nadir yang paling tinggi, makanya disebut jahiliyah. Jahil itu untuk orangnya, jahlun sifatnya, pakai tak gabungan. Jahiliyah. Jadi kalau Anda nyari sifat buruk ada di situ semua. Orangnya kumpul di situ. Ada semua. Dan Quran turun di situ. Tapi apa yang terjadi? Begitu Quran turun, diajarkan oleh Nabi, diikuti oleh mereka. Keluar dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau Anda cari orang paling jujur pada masa itu, adanya di situ. Cari orang paling sabar, ada di situ. Cari orang paling dermawan, ada di situ. Cari orang paling hebat, ada di situ. Disaksikan langsung turun persaksian dari Allah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummah, ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Bayangkan dari jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Yang tadinya banyak kekacauan di rumah tangga, jadi paling harmonis. Tadinya banyak kacau pak rumah tangga itu. Jahiliyah itu kalau bosan suami istri malam, itu besoknya bisa tukeran. Aku bosan sama kamu, aku juga. Udah tukeran. Mata tangganya tukeran besoknya. Bisa begitunya. Mabuk udah keseharian. Kalau nggak mabuk gak keren jahiliyah. Mencuri, udah profesi itu. Ya, macam-macam berubah seketika. Di khairu ummah. Karena apa Quran? Rumah tangga kacau dirubah jadi bagus. Ali bin Abi Thalib itu, dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Itu indahnya luar biasa. Hartanya terbatas, tapi kebahagiaannya itu unlimited. Tanpa batas. Sampai sekarang, baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah masih terabadikan. Kalau Anda ada waktu, main ke Topkapi di Istanbul. Kalau ada waktu ya dan biaya. Lampu merah sonoan dikit tuh. Main. Itu Anda masuk gerbang, masuk, security check-in, metal detector, masuk, lewat kanan dulu, keluar, langsung kiri, lurus. Ambil jalur sebelah kiri. Lurus sebelah kiri, itu museum yang Turki Utsmani dulu, di belakangnya dikit, langsung museum untuk periode Nabi dan sahabat. Begitu Anda masuk, teman-teman sekalian, masuk dari pintu yang sebelah ujung, karena ditukar, biasanya masuk depan, keluar belakang, itu dari belakang masuk depan. Jadi begitu Anda masuk depan, belok ke kiri, langsung lihat ke sebelah kanan. Di situ ada ruang kaca dipajang, baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah. Diawetkan sampai sekarang 15 abad masih ada. Padahal hidupnya begitu sederhana, tapi kesederhanaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bahagia. Indah. Ternyata bahagia itu tidak cukup dengan minum kopi. Tidak cukup dengan minum teh. Bahagia itu ketika Anda bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Catat, bikin status. Ini. Semua ada di Quran. Nih saya baca cepat ya. Gak usah dicatat. Saya baca cepat, dengarkan aja. Kalau mau nyatat nanti lihat rekaman. Ya, di YouTube nanti lihat, ada ayat official. Nanti Anda buka lagi satu-satu, Anda lihat tuh. Ya, kuota cukupkan dulu. Ya. Lihat sini. Bahkan sebelum kita keluar dari rahim ibunda kita, sudah ada petunjuk. Ibu yang sedang mengandung ada petunjuknya. Kalau ingin mengetahui dan berdoa tentang kondisi janin, ada kondisi disebutkan oleh Quran surah ke-22 ayat ke-5. Doanya diatur di Quran surah ke-7 ayat 189. Minta sama Allah supaya bayi yang lahir soleh. Kemudian ketika lahir, tugas apa yang pertama dilakukan oleh seorang ibu dan ayah? Maka Allah turunkan Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Ibu fokus berikan ASI kalau mau sempurna 2 tahun. Suami kerjakan ini. Itu sudah diatur. Begitu 2 tahun, pendidikan apa yang pertama diberikan kepada anak supaya taat kepada Allah, gampang dekat dengan orang tua dan dengan lingkungan baik. Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Begitu dia beranjak kemudian sampai titik dia mau menjelang baliknya dan dia mau sekolah dengan yang formal, maka turun ketentuan lagi. Ini ajarkan ini doanya, ini caranya supaya dia paham dalam pelajaran. Turun Quran surah 9 ayat 122. Dia boleh dapat ilmu tapi iman juga harus kuat. Turun Quran surah 58 ayat ke-11. Caranya Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan ayat 5-nya. Tingkatkan takwanya supaya ilmunya juga dapat. Turun Quran surah kedua akhir ayat 282. Lalu dirinci amalan-amalannya sampai dimudahkan oleh Allah kalau dia bahkan menghafal Quran pun diringankan oleh Allah cara menghafalnya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18-nya. Kemudian naik lagi. Ada dia semakin naik, semakin tinggi, mungkin dia mulai merantau. Ya, sekolah di kampusnya bukan di tempat dia. Pergi ke Jakarta, pergi ke Eropa, pergi kemana-mana. Kata Allah, kalau kamu pindah kemanapun, pasti akan dapatkan kultur yang berbeda. Masyarakat yang tidak sama. Jaga takwamu begini caranya. Turunkan Quran surah 49 ayat 13. Kadang-kadang ketemu jodohnya.
Saat ketemu jodoh, kamu ta'aruf jangan lama-lama. Siapkan lamaranmu, carikan kemudian maharnya, dapatkan yang terbaik. Quran surah keempat ayat keempat. Lakukan pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Saat mau nikah pun diberikan pelajaran. Kalau jadi suami, ini tugas kamu di awal. Istri tugasnya ini. Kalau nanti ada masalah, ini masalahnya. Dirinci oleh Quran. Dari mulai masalah salah komunikasi, komunikasi yang tidak sempurna, sampai persoalan yang sulit diselesaikan, begini caranya. Turun Quran surah keempat ayat 34 sampai 35. Bahkan dalam kondisi pun pecah, nggak bisa diselesaikan berdua, ini cara mencari orang bijak untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga. Tadi surah 4 ayat ke-35-nya. Sampai diterangkan, kamu kalau sudah menikah laki-laki tugasnya begini. Cara mencari nafkahnya ini yang standar. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat baru bergerak, rizkinya cepat. Quran surah kedua ayat 172. Kalau lebih cepat lagi belum bergerak, rizki datang. Quran surah 7 ayat 96. Tapi jangan kamu kira saat bekerja akan biasa-biasa, akan ada tantangan. Mungkin ada yang tidak suka dengan engkau, persaingan yang tidak sehat. Kadang-kadang engkau yang tender tapi hasilmu diambil oleh orang lain. Mungkin terjadi. Ujiannya pelajari. Dari mulai ujian ringan sampai berat, Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Turunannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian cara amalan menyelesaikannya Quran surah ke-7 ayat 79 sampai 81. Kalau sulit zikirnya dari Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu yang tinggal di rumah kadang merawat anak jangan dikira mudah. Mungkin dia bisa menangis atau berkata dan sebagainya. Turunannya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang ibu capek, lelah, sakit ringan-ringan, ada zikir Nabi Ibrahim. Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau sakit ya kata dokter ini nggak bisa nih, nggak ada obatnya. Jangan percaya, pasti ada obatnya. Corona aja dalam sekian hari ada obatnya. Ya, aku turunkan kata Allah zikir Nabi Ayub yang kalau ada orang sakit nggak sembuh pun kata dokter, aku berikan kesembuhan yang sama seperti Ayub. Zikirnya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Dokter mengatakan ini nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Amalkan zikir Nabi Zakaria alaihissalam. Amalannya di Quran surah ketiga 38 sampai 39. Doanya Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya. Kemudian Anda beranjak lagi sampai kehidupan nyaman, usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada. Kata Allah, jangan cukupkan kesuksesanmu untuk dirimu sendiri. Bawa orang tua dalam kesuksesanmu. Minimal kamu doakan dia. Turun bimbingan Quran surah ke-46 ayat 15. Sampai Anda sudah semakin sepuh, jangan dikira kemudian Anda akan sadar selamanya. Mungkin ada yang kembali seperti kebiasaan anak kecilnya. Turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Sampai di ujung senja Anda, jangan bayangkan Anda hidup selamanya. Anda mungkin akan wafat. Karena itu kata Allah, pelajari cara wafat. Anda mau ke sini buka peta. Peta ke Masjid Nurul Hidayah, nyampe cepat. Anda mau meninggal, kok nggak dibuka petanya? Maka Allah turunkan peta kewafatan, peta sakaratul maut. Ya diturunkan caranya. Kalau ingin nikmat-nikmat, tenang, cara meninggalnya enak, buka Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Di situ ada cara husnul khatimah dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian kalau Anda tidak siap-siap dengan itu semua, maka resikonya tinggi. Bisa sambil dipukulin malaikat. Wah, pukul depannya, pukul belakangnya. Sampai masuk ke alam kuburnya, maaf, pelajari bagaimana persiapan ke alam kubur. Kalau ingin terang, nikmat, semua nikmat diberikan, saking gembiranya pengen mengatakan kepada keluarga tapi nggak bisa. Ayo cepat sini, di sini enak. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Pelajari Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172-nya. Tapi kalau Anda sembarangan dan tidak disiapkan, Allah turunkan kisah Firaun. Kalau kamu pengen seperti Firaun, aku tampakkan neraka pagi dan petang di alam kuburmu. Buka Quran surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Anda berkata tentang ya Allah bagaimana setelah alam kubur terjadi ada kiamat, diturunkan bimbingan tentang kiamat satu surah sekaligus. Surah ke-75 supaya kita siap-siap dengan keadaan itu walaupun kita mungkin wafat sebelum itu terjadi kalau benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian ya Allah bagaimana di akhirat nanti hisab? Kamu enggak usah pikirkan hisab, nanti akan ringan. Yang kamu pikirkan surga mana yang kamu masuki. Aku turunkan 4 jenis surga. Siapkan kurikulumnya di dunia. Bapak Ibu mau ke surga yang mana? Ada surga kelas pertama bersama Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Amalannya di Quran, surah keempat ayat 69. Anda ingin di taman surga, semua kenikmatan ada yang langsung berikan Allah tanpa perantara. Nikmatnya taman surga, punya rumah dekat tamannya langsung. Amalannya bagus, turunkan di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Saya ingin surga yang luas ya Allah, boleh. Saya siapkan seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah 3 ayat 133 sampai dengan 134. Ya Allah saya nggak mau milih-milih, yang penting ke surga. Yang penting ke surga ya Allah. Ya, ajarkan amalan yang biasa-biasa, yang penting masuk surga. Kata Allah nggak ada masalah. Aku turunkan amalannya, ada di Quran surah kedua ayat 25. Ya, awas hati-hati dengan neraka. Karena itu aku turunkan sifat-sifatnya, jangan kerjakan amalan ini bisa masuk neraka. Neraka yang paling ringan Quran surah keempat ayat 56. Ya, di situ ada pembangkangannya. Turunannya di Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7-nya. Ya, gerakan-gerakannya banyak diturunkan. Di Quran surah ke misalnya 6, ya, teman-teman semukan, hati-hati Quran surah 16 ayat ke-25. Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7-nya. Turunan-turunannya muncul lagi menjadi munafik. Quran surah keempat ayat 140-nya. Hati-hati, kalau Anda lakukan itu masuk neraka jahanam. Ada semua. Apa yang enggak ada? Ada semua. Kenapa Anda enggak turunkan sekarang?
Ibu, kenapa ibu nggak turunkan? Bimbingan jadi ibu Qurani. Ayat-ayat tentang ibu aja. Tentang ibu aja turunkan. Bagaimana jadi istri? Apa tugas istri? Apa tugas ibu? Apa kendala seorang ibu? Demi Allah pasti kejadian, Bu. Pasti kejadian. Tuh, benar. Pasti kejadian. Quran tuh detail sekali. Dari mulai mengandung, menyusui, lahir, sampai anak bermasalah. Ada semua. Kenapa nggak Anda keluarkan? Anda berapa tahun jadi ayah? Kenapa nggak dikeluarkan bimbingan jadi ayah? Kenapa nggak dikeluarkan bimbingan nafkah? Ada semua. Jadi kalau kita susah, yang salah bukan Allah. Allah pun sudah jawab. Di akhir ayat Quran surah kedua, akhir ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, Allah menginginkan semuanya mudah, bukan susah. Jadi kalau Anda hidup susah, yang salah bukan Allah. Anda sendiri yang nggak baca petunjuknya. Jangan salahkan Allah. Kenapa saya begini ya Allah? Bukan saya, Cepi, kamu yang salah. Kenapa kamu nggak baca? Aku turunkan, aku paksa bahkan. Makanya wajib itu dipaksa. Bahkan diancam dengan dosa itu. Kalau kamu kerjakan dosa, sebetulnya yang penting bukan dosanya. Yang penting itu Allah menginginkan rahmatnya. Karena rahmat Allah melebihi iqabnya. Itu poinnya. Karena itu sekarang yuk mendekat kepada Quran. Baca dulu, karena membaca itu pengantar untuk paham. Setelah itu ngaji, tilawah. Ya, jangan tinggi-tinggi dulu Pak, jangan tinggi-tinggi. Yang kita kerjakan di harian. Antum apa nih aktivitasnya? Pebisnis, keluarkan ayat bisnis. Buka hadisnya. Antum di birokrasi, keluarkan ayat birokrasi. Ada kok ayat pemerintahan. Diplomasi ada, makanya diplomat kita ulung semua. Ya, Amr bin As itu dari Afrika Utara, dari Mesir ke Syam. Diplomasi jalan itu, diplomasi ekspedisi itu. Itu muslim semua setelah itu, maju semua. Silahkan cek sekarang, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Ya, Jordania, Palestina, Syria, Libanon, muslim semua. Bukan karena muslimnya, maju juga pada saat itu. Ini informasi aja ya. Dulu zaman itu, Afrika Utara itu provinsi. Afrika Utara provinsi. Sampai ke masa gubernurnya Musa bin Nusir, jenderalnya Tariq bin Ziyad. Yaman provinsi. Gubernurnya Mu'adz bin Jabal. Provinsi, sekarang jadi negara. Dan makmur semua. Spanyol dulu, Andalusia, kiblatnya Eropa. Kita mendambakan itu. Dan kita itu muslim paling besar di dunia. Tapi mana isi Qurannya? Dan itu disupport oleh undang-undang kita juga. Itu bahkan negara pun undang-undangnya mensupport kita. Supaya kita soleh. Coba buka pasal 29 ayat 2. Ayo ngajinya pakai undang-undangnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin oleh negara. Makanya kita ngaji, ini kan ibadah, negara menjamin kita ngaji. Baca Quran dijamin, sholat dijamin. Makanya negara bikin depag. Depag itu kalau Anda lihat sejarahnya, Kemenag itu apresiasi negara kepada umat Islam, dibikinlah depag. Buka sejarahnya. Karena kita toleran, bukan cuma Islam saja, ada saudara-saudara kita sebangsa di sini. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha, maka dibikin, kemudian divisi di situ. Ya, dirjennya ini, ininya ini. Ada bagian direktorat yang Muslim, direktorat yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Supaya kita bisa sebangsa setelah akhir berhubungan dengan baik. Toleransi yang paling indah. Tapi keislaman kita dijamin. Dan kita pun gak boleh ganggu saudara kita yang lain. Jangan ganggu kalau ada orang mau ibadah ke gereja, biarkan. Ya, di pura biarkan. Hormati mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tapi menghormati itu juga tidak harus ikut-ikutan. Wah ini orang lagi ibadah kok azan di gereja yang gak nyambung. Hormati, kita pun menghormati. Dan disitulah hidup bertoleransi yang paling indah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan itu semua, maka mendekatlah kepada Allah dengan banyak menunaikan salat, kemudian banyak bertilawah Al-Quran. Ya, insya Allah bulan ini Februari akan ada kuliah pertama yang kemarin sudah daftar. Nanti insya Allah akan ada pengumuman kuliah pertama. Ini akan dibuka langsung. Ini sedang diagendakan, mudah-mudahan tidak ada halangan, dibuka langsung oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Akan datang di Indonesia, rencananya akhir bulan ini. Ya, jadi datang, dan tempat yang pertama dikunjungi, kalau tidak ada halangan, tempat kami, Quantum Wakhian Institute di Bekasi. Di sekaligus membuka program untuk menghafal Quran itu, yang kami buka kemarin. Sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal. Ya, sekolah UAHA, dalam jangka waktu nanti ada yang percepatan 30 hari, ada yang menghafal santuy, ya 1 tahun setengah. Di situ kita nanti diberikan manhaj. Insya Allah bulan ini pembukaan dan mulai bulan depan akan ada kelas-kelas masuk untuk itu. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, dalam waktu juga nanti yang sedang kita siapkan, kelas-kelas itu akan aktif kembali. Kelas rumah tangga,
kelas dunia usaha, kelas dokter yang sudah kita buka sebelumnya. Nanti insya Allah akan diteruskan lagi. Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Itu yang kami turunkan kurikulum Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Untuk hari ini, saya mohon izin, saya ini hari ini akan mengisi satu, kemudian langsung ke bandara. Kalau saya telat sedikit, saya bisa kehilangan atau ketinggalan pesawat saya untuk hari ini. Saya akan terbang ke Jogja. Insya Allah di Jogja besok, teman-teman yang di Jogja, besok saya akan ada di Jogja hari Ahad jam 9 ya di Masjid Nurul Asli. Ini Nurul Hidayah, di sana Nurul Asli di Condong Catur insya Allah. Jadi saya mohon izin, saya kira kita cukupkan dulu. Ini saya bawa, mohon izin ini saya bawa pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan bisa saya jawab di sela-sela perjalanan atau di sela-sela ta'lim yang lain. Yang Anda bertanya ini nanti saya bawa sampai ke Jogja, saya bawa insya Allah. Mungkin nanti di perjalanan bisa saya buka, saya jawab, nanti dimasukkan kalau nggak Instagram di YouTube-nya. Jadi Anda bisa simak di sini. Mudah-mudahan bisa kami jawab di pertengahan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah muliakan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka ya rabbal alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, waffiqna bima ta'allamna, waffiqna lil 'amali ma ta'allamna bih. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami kekuatan untuk memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di masjid ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah dirundung kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah Kau uji dengan penyakit, maka mohon ya Allah dengan kesungguhan amalannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang tengah Kau uji dengan kesulitan, baik di rumah tangganya, pekerjaannya, hidup sosialnya, maka mohon ya Allah angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi